Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak sebutin bapak-bapak yang di belakang saya deh ya. Cuman yang saya sebut Ustadz Suhada. Ini saudara sama saya dari bininya ya Ustadz. Terus guru saya yang baru saya dapat, kiai yang selalu dipanggil jenggot naga. Insya Allah kalau saya jadi muridnya, saya juga pengen bikin julukan kumis cacing. Kalau nggak bercanda ya enak ya. Jadi bapak-bapak yang di belakang saya mohon maaf karena saya belakangin, saya nggak sebut namanya semuanya, pokoknya saya hormati. Jadi saya begitu melihat datang kemari nih silaturahmi sebagai saudara dari istrinya, bininya Ustadz Suhada, saya girang melihat ini Bu, girang banget. Apalagi banyakan perempuan, girang saya. Karena ini dunia urusannya rapi apa kagak, lelaki rapi apa kagak, bagaimana perempuan. Saya bisa sukses urusannya karena Allah, tapi Allah dengar apa yang emak saya bilang. Dari emak saya dulu. Kan redonya ibu, redonya orang tua, redonya Allah bagaimana orang tua, kan gitu ya. Tapi saya nggak pernah ngitung bapak. Bapak saya nggak pernah hitung. Saya ngitung selalu ibu. Karena Rasulullah pernah bilang, ada yang tanya siapa yang mesti dihormatin? Ibu. Habis itu ibu lagi. Habis itu ibu lagi, baru bapak. Jadi bapaknya satu, ibunya tiga. Ini Rasulullah Bu yang bilang, bukan saya. Dia bilang ibu, mau dia. Ibu, bapak. Saya nggak pernah tuh lihat. Bapak saya laki, mestinya saya egois sama anak saya. Saya kalau anak saya kasih duit, ayah mau punya rokok nggak? Nggak punya. Ini Ari, nama anak saya nomor 2 tuh, yang dari istri almarhum, yang nomor 2 namanya Ari. Dia kalau mau ngasih duit sama saya selalu panggil dan saya selalu nggak terima. Saya bilang, emak lu udah lu kasih belum? Emang kenapa? Emak lu dulu deh, abang lu sih nggak usah tengok. Emak lu tuh yang urusan sebulan sampai 9 bulan. Itu yang lu mesti lihat. Bapak lu sih nggak usah lihat, nangkring doang, mau ngapain? Saya jadi bapak nggak egois. Mana yang mesti dihormatin, saya bilangin sama anak saya. Nggak saya mentang-mentang. Padahal yang cari duit saya nggak bisa begitu. Perempuan Bu, materialistis wajib. Saya bisa sukses karena punya bini materialistis. Dia kalau saya, Bu, ibu jangan ngelihat saya sekarang, tapi lihat saya perjalanan saya dulu. Saya Bu ngaduk semen, kuli bangunan, itu 3 tahun saya jalani. Duitnya aja buat beli susu sekaleng kagak bisa Bu, gajian seminggu, tangan pada melembung, kena gagang pacul. Buat beli betadin juga habis tuh gaji saya. Tapi bini saya, dia materialistis, tapi saya minta sama perempuan materialistisnya yang rapi. Dia minta perempuan kan biasa Bu ya, kondangan 3 tempat 3 kali ganti baju. Ya Bu, ya ngaku aja nggak apa-apa. Kalau saya 3 tempat kondangan ini aja deh. Karena mampir ya selamat ya pengantin, oke apa tidak lagi. Mestinya saya yang 7 kali ganti, karena saya kan artis. Tapi saya nggak begitu. Udah begini aja. Bini saya kalau malam suka dibilangin Bu, Bang, kenapa? Ntar kalau ada rezeki beliin kalung ya yang barang 3 gram. Pengen kondangan pakai kalung yang panjang. Saya sembari nengok nggak lihat mukanya, saya ngadep sono Bu. Saya suka sedih. Di otak lelaki nggak ada Bu yang kagak menyenangin bininya. Bohong. Semuanya pengen. Saya aja PA pengen.
Apa lagi nyampe bener? Nyampe apa nih? Saya ngadep sono, nggak ngeliatin mukanya suka sedih. Saya suka ngomong nih, ya Allah kapan kasih gue rezeki? Angkat derajat dikit aja dari jadi tukang aduk semen jadi tukang semennya kek. Kan begitu. Saya suka sedih gitu kan kalau misalnya bini saya ngomong begitu. Besok saya bangun siang pulang aduk semen dia ngomong lagi, udah ada belum duitnya katanya buat beli gelang kalung 3 gram aja, nggak usah yang gede-gede. Saya nanya ke tetangga, kalung yang 3 gram gedenya segimana sih? Kata tetangga paling segini Bang Opi. Ya itu sih jangan dijamret, kena angin gak putus. Saya bilang sama bini saya, doain aja insya Allah nanti kalau saya punya duit saya beliin. Jangan kata 3 gram, air rantai kapal saya beliin. Biar nanti ente jalan kondangan leher ente nyengser. Saya datang ke seorang ustadz, ini saya cerita benar. Saya datang ke seorang ustadz, namanya di kampung saya itu ada Habib Muhammad, tapi dipanggilnya Mat Bulu karena dadanya berbulu kalau dia lagi bogel. Saya datang ke Habib, assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam. Ngapain lo? Ini Beb biasa, kan biasa. Kalau manusia kadang-kadang biasa begitu. Habib galak banget nih sama saya, tapi saya paling berani sama dia. Ngapain? Saya kok kerja udah 3 tahun ini masih ngaduk semen. Kasih tahu ngapain Beb? Apa Tuhan gedek sama saya? Apa Allah nggak demen sama saya? Duduk. Dia ngomong sama saya bogel aja. Mak lu masih ada kan? Ada mak, ada bapak lu mau nggak tanya? Yang mau tanya mak lu masih ada nggak? Ada Beb. Besok ada dia. Lu temuin mak lu. Dosa lu keliwat banyak sama dia. Saya pikir-pikir emang iya Bu, bukannya kagak. Oh saya bohongin mak saya sering. Kalau saya suruh beli minyak tanah nih zaman dulu nih umur saya 15 tahun, kalau suruh beli minyak tanah tuh jerigennya Bu yang dari plastik saya injak ke jepejong, dengkul saya poset tuh sama tembok, celana saya gulung, saya pulang sembari nangisnya belagak, makanya bisa main sinetron. Saya ngomong sama ibu saya, kenapa lo Lutfi? Dia manggil saya Lutfi, nama saya kan Mukhtar Lutfi. Opi Kumis kan panggilan aja. Sama Pak Kiai, namanya cakep banget. Siapa Pak Kiai kali? Muhammad Sarif Hidayat dari jenggot naga. Saya Mukhtar Lutfi, Opi Kumis. Kenapa lo kata emak saya? Lagi jalan, tadi di jalanan diuber anjing. Ini jerigen kepenyok. Iya tadi beli minyak bertiga. Mbak Opi jatuh, temen nginjak nih jerigen. Duitnya, wah kau mental kemana. Saya ceritain keramatnya perempuan nih, biar kalian tahu semua nih yang murid-murid di sini, santri-santri. Keramatnya ibu. Kan saya udah bilang bapak saya gak ceritain, bagian nangkring biarin aja. Begitu ya beli aja lagi nih, yang ini saya kantongin nih celana dalam nih yang kecil tuh buat beli layangan dalam hati. Tapi begitu saya jalan nggak tahu malaikat, nggak tahu apa, pokoknya ada aja tuh di kuping. Nggak boleh begitu sama orang tua. Saya jalan terus, saya anggap aja belis gitu kan, bangor. Beli minyak tanah balik, beli minyak tanah seliter setengah aja, literannya masih saya minta kurang. Seliter setengah, seliter setapak deh gitu, potong lagi 5 perak apa 10 perak, potongin lagi, pulang ke rumah. Dia bilang begitu sama si Habib, dosa lo sama orang tua cukup banyak. Besok orang tua lo pulang dari pasar, lo mau dari pasar ke dari mana? Cuci kakinya, minum airnya, cium tangan, minta redok sama dia. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 9 tahun di dalam perut, kemana aja dibawa. Minta redok, itu dulu yang paling penting. Sampai bapak, nggak ada urusan sama bapak lo. Habib galak. Saya datang ke rumah ibu saya kan dulu dipiara sama nenek. Datang ke rumah ibu saya. Hah? Aduh.
ayam. Saya dulu dipiara sama nenek. Saya ke rumahnya jam 7:30. Mbak, apa? Mak mana? Pasar. Bapak saya ngomongnya pernah rapi, mau galak aja. Mana mak? Pasar. Saya lihat di pasar 7:30, hujan gerimis. Pasar di daerah saya tahu kalau hujan gerimis. Gue cek. Saya duduk, mak saya liwat, nah dia ya. Saya lihat kakinya hitam. Sendal jepitnya sebelah satu merah satu kuning. Waduh, Ustadz nih Habib ngeledek gue apa kagak ya? Lah pun disuruh cuci kakinya, disuruh minum airnya. Udah bismillah tuh. Saya boleh tanya nih Ustadz, saya karena dipiara nenek dari kecil sampai gede, maaf. Saya manggil ibu saya bilang emak baru sekarang. Dulu saya manggil namanya. Mak, ngapain? Duduk mak. Mau ngapain lo? Orang Betawi kan lucu. Duduk, cium tangan, redokin ya. Kok ngabisin lo? Orang tua dulu lucu, orang Betawi kan lucu. Anaknya ada yang lain aja modelnya kadang ngabisin. Duduk, cium tangan, redokin ya. Udah buntingin 9 bulan, udah gak beranakin. Taruh di bawah kakinya, saya taruh baskom, setelah saya buka, saya pucak sama air tempayan. Kan lumayan, itu bisa bayarin airnya kan. Saya ambil cangkir. PA, lu ngapain? Saya minta redok, saya mau minum air. Sakit lo perut lo. Agak, Habib yang nyuruh, nengok aja ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim, saya minum. Wah, ibu bisa bayangin air comberan. Besoknya saya ke rumah Habib. Habib, saya udah cuci kaki ibu saya. Saya minum airnya. Lu cuci dulu pakai sabun nggak? Nah, alay gue deh. Maksudnya bagaimana deh? Waktu emak lu cuci, emak lu dari mana? Dari pasar. Kakinya hitam dong, hitam. Lu cuci dulu sama air bersih nggak? Pakai sabun enggak? Jadi begitu hitam-hitam lu minum? Iya, goblok. Cuci dulu pakai air bersih, pakai sabun, tuang atasnya pakai air aqua, air mineral, minum. Jangan pakai ditadangin di baskom, sarang aja, tolong. Perut tuh ngapain? Sakit nggak? Enggak deh. Ibu bisa bayangin bu, kita kalau yakin sama orang tua perempuan, sama ibu, penyakit aja bisa jadi obat buat kita. Bayangin tuh, sampai gini hari sehat. Mestinya kan saya udah kagak ada. Air comberan saya hirup. Pas kelar itu ibu saya lihat dia nangis kagak, cuman air matanya ngembeng aja. Disedih kali ngeliat saya. Saya muter nih, mikir kadang-kadang kalau saya di kebun, saya mikirin kenapa sih kok orang tua perempuan bisa begitu hebat? Ngapa sih sebabnya nih? Punya rezeki dikit, ceritanya nikah nih. Nikah, punya anak pertama, bini saya hamil sebulan. Pertama saya nggak tapi keramat perempuan, keramat ibu saya nggak tapi cuman yang saya dia mules gitu ya. Dia ngidam, sono uek, sini uek. Tapi saya anggap masih biasa. Saya juga sering enak-enak kan begitu. Di hari bulannya waktu beranak, saya anterin ke rumah bidan. Mungkin ini urusan Allah juga yang udah ngatur. Bidan pembantunya pada pulang kampung, ini Tuhan, ini Allah yang ngatur kalau menurut saya. Karena begitu bini saya beranak, bidan sendiri-sendiri, tidak ada yang bantuin. Saya datang masih murah ya, 175 apa ya? Sampai 200.000. Bidan Jaenah, saya masih ingat tuh, bidan Jaenah namanya. Saya datang, bidan, ya kenapa? Kopi. Saya belum main apa-apa nih bu, masih biasa. Ini bini saya mau beranak, kucing tadi. Dia nggak mau lahir. Saya kayaknya kalau ngomong bahasa Indonesia rapi, saya bukannya malas, kayaknya suka nggak enak. Iya deh, saya nggak ada yang bantuin bang Opi nih. Terus saya, Opi bantuin deh ya. Oh, udah deh, bantuin. Ada rahasia apa nih Allah mau kasih tahu ke saya? Tangan saya yang kanan nih bu, megang dengkul di tangan saya yang kiri, megang dengkul dia yang kiri. Tangan saya yang kanan, megang dengkul dia yang kanan.
di atasnya tutupin kain. Ini bidan dari depan kayak tukang parkir, sampai megang gunting. Tahan, tarik, ulur, napas, jangan diangkat bagian bawah, ntar jahitan nambah. Ini Bu, saya kan lakinya ya boleh halal dong. Saya bantuin Bu, saya dari diri sampai jongkok. Ini saya megangin dengkul, lihat bini saya tuh proses waktu dia lahir. Bidan jadi kayak tukang parkir. Tarik dikit lagi tuh, ulur, tahan, kedeng nih, beton, sentak. Ada beton, ada sentak. Gunting dipegang, saya denger banget tuh, please. Saya denger. Begitu, saya udah jongkok nih Bu, udah gak nahan. Begitu keluar, saya bilang begitu keluar, bidan ini saya udah nih, keringat saya udah segede-gede jagung. Udah Bang Opi, terima kasih ya, bininya nggak apa-apa tuh, saya keluar. Baru saya tumben, muka serem, nangis tumben di depan bidan, di depan rumah tempat bersalin, saya nangis tuh Bu. Ini dia yang dibilang keramat, bener. Tadinya mah saya nggak nge Bu. Begitu melihat itu proses kelahiran, baru saya tahu, oh ini dia. Saya aja tenang-tenang aja, peri aja kagak badan saya, ngebet aja kagak. Oh ini, mulai dari situ Bu, mulai dari situ saya baru berhasil. Oh begini urusannya. Setiap saat kalau saya ada waktu, sampai gini hari saya masih ke rumah mak saya. Mak saya orangnya demen ngeledek. Saya juga main komedi lucu lawak-lawakan ngambil mak saya kali ini. Mak saya kalau begitu nggak pakai bayar Bu, asal dia mau aja. Karena dia tahu sebis bakal tahu kalau mak saya ikut. Saya tiap hari ke situ doain ya, mak biar ini biar itu. Sekarang siapa yang sangka model kayak begini main sinetron. Begitu saya tes di Bang Haji Deddy Miswar, lulus naik yang tadinya lumayan deh buat beli ini kita punya, buat beli ini kita punya. Saya balik ke Habib, alhamdulillah bagus. Habib itu bilangin sama yang lain bahwa orang tua perempuan tuh udah paling keren, kata Habib. Jadi saya begitu selesai jalan, orang tua saya doain rapi-rapi segala macem, alhamdulillah. Walaupun dikit punya kehidupan sekarang, alhamdulillah. Biar kata jelek rumah bisa beli, alhamdulillah. Biar kata berasap mobil punya, nggak jalan kaki ya mobil kalau nggak berasap nggak hidup. Jadi punya, alhamdulillah. Mak saya itu suka ngeledek. Kadang-kadang kalau saya pulang syuting nih dari manggung, umpamanya nih syuting, saya punya duit umpamanya 1 juta aja, saya taruh di amplop. Mak, ini buat mak, graduate nih, nggak tahu. Lu udah belum? Ya mak bagi saya aja deh, gitu kan. Saya tahu isinya 1 juta. Dia lihat di amplop. Nih lu, saya 200. Dia 800. Saya bilang, saya tak udah banyak aja. Minta, masa lu yang punya duit 200 dia 800, padahal mati saya biarin deh. Saya jalan pulang nih, api depan dipanggil, Lutfi, gue salah ngasih kayaknya. Maksud gue yang 200, gue 800 nih. Udah jangan deh, biar akrab, biar Tuhan gak ngomel sarang gope deh. Saya ngeri Tuhan ngomel, saya ngeri Allah ngomel sarang gope. Oh, ikhlas gak lu Redo? Oh Redo, ente aja ngegedein aneh Redo, ente lahirin aneh Redo. Coba kalau gak ada ente, coba kalau ente gak ikhlas ngurusin saya, nanti ente bak tinggal aja tenggelamin, gak jadi opi kumis. Karena dia ikhlas, ya. Kalau bini saya lagi mandiin orang, saya ngapain? Paling saya di depan. Kalau nggak nonton TV ngerokok. Makanya sekarang saya sadar sama anak-anak saya, punya duit, emak lu bagi gue, lu nggak usah pikirin. Nah sekarang ini Ustadz Suhada bikin pesantren, saya cuma pesan sama orang-orang sini, jangan segen-segen Bu,
masukin anaknya di pesantren. Karena sekarang akhlak nih di dunia nih, kenapa saya tahu? Karena dunia saya dunia kacau balau. Jadi saya tahu perempuan ini. Saya cerita satu lagi, ada orang, saya nggak ngejelekin satu daerah ya, tapi saya ambil satu tempat di mana kejadian itu aslinya tuh perempuan dari situ. Dia ditemenin sama satu laki-laki yang duitnya kagak pakai dompet. Kalau dompet kan berarti duitnya masih selembaran, dia pakai tas kecil. Kita cari 50-an juga di situ susah kan? Yang ada meres. Karena di perempuan pengen kaya, urusan akidah kagak ada urusan. Dia nikah yang punya lelaki yang di luar akidah dia, di luar iman dia nikah. Emaknya dia nggak bilangin, duitnya banyak, wali sih gampang aja. Siapa yang gak tunjuk tangan kalau ada kepretan? Dia nikah nih sama ini lelaki di luar kepercayaan, di luar iman dia. Dia nikah, dia ijab kabul, selesai dia ngikut sama ini lelaki. Karena apa? Karena dia berpikir, Bu, umur 16 tahun sama 55 pasti yang mati duluan 55. Banyak teman saya yang hitung begitu dalam umur. Tapi dia tahunya cuma kullu nafsin za'iqatul maut, setiap barang yang bernyawa pasti mati. Tapi Tuhan kan Allah nggak kasih dalam kurung. Kalau dikasih dalam kurung yang tua ngeri. Kullu nafsin za'iqatul maut, dalam kurung yang tua bangke. Baru saya ngeri. Jadi kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang orok, yang muda, yang perawan, yang nenek-nenek bareng di situ. Jadi nggak ada yang ditentuin. Saya pernah ditegur, mudah-mudahan orangnya baik dan sehat. Lu belagu-lagu lu udah umur 55, 5 tahun lagi juga lu mati. Saya panggil dia. Yang pertama saya tanya, lu ngaji nggak? Enggak. Oh, kalau lu nggak ngaji, pantas lu ngomong begitu. Sekarang mau tanya, lu 55 bilang 5 tahun lagi kau mati, umur lu berapa? 27 tahun yang lalu gua udah nikah tuh. Anak gua udah 1 di umur lu, udah gua liwatin. Cuman lu yakin gak sampai 55? Ya, kalau lu yakin sampai 55, ntar mau ngomong sama Allah biar dia paham. Terus dia kagak ngerti. Akhirnya jangan begini. Saya paling kalau datang makanya jangan kate-kate kalau ngomong. Doain orang yang tua. Orang tua doain yang muda. Nah, kayak Ustadz Suhada nih, alhamdulillah, ini kita doain biar dia panjang umur. Amin. Semua yang hadir di sini panjang umur. Amin. Banyak rezeki. Amin. Jangan segen-segen masukin anak di pesantren. Saya balik lagi cerita yang tadi. Jadi setiap emaknya mau datang dari kampung, orang kaya punya handphone, emaknya nelpon walaupun orang yang pencetin deh, emak-emak bunyi aja dilari kadang-kadang. Pencetin deh nomor ini, siapa namanya si A, emak mau datang nih Jakarta, pencetin. Ini Bu, tetangga saya nih Bu, makanya saya mau cerita. Pencetin, telepon. Halo, iya, ini emak mau datang ya? Oh iya, iya mak, datang aja. Kalau emaknya mau datang, ini lelaki yang dia nikahin kerjanya di kapal pelayaran laut. Bayang, saya syuting sama ceramah doang dikasih tisu. Ini enggak ngelap lirik. Jadi dia ngomong sama pembantunya, ntar emak mau datang. Jadi tempelan yang di luar akidah dia disuruh buka. Jangan sampai emaknya lihat. Bibi juga jangan ngomong apa-apa kalau emak saya datang, diam aja. Datang emaknya bawa singkong, bawa pisang. Buntingnya lagi 8 bulan nih. Dia udah bunting dia 8 bulan. Bawa pisang, bawa apa segala macam. Emaknya alhamdulillah ya. Pager, hebat.
pulang bagi ongkos teh maknya girang dong, alhamdulillah. Pada waktu hari kelahiran karena dia merasa dirinya mau muda, ngedennya kuat, mau beranak kan muda, jadi perasaan dia tuh ngeden